Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Hari ini, Kamis 13 November 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, namun mari lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Ulangan pasal 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dungi tibarito ni banama Tuhamu padan binahenna, nahong tinonahonna Tuhamu ulahonom muna. Ima hata nasapului, laos disuratto doi tu 2 leh batu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kepada umat Israel 10 hukum sebagai perjanjian kasih-Nya dan bukan sekedar kumpulan peraturan saja. Dalam nas kita hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan sendiri menuliskannya di atas 2 batu loh, menandakan betapa penting dan kekalnya firman itu. Ke-10 firman itu bukanlah beban bagi mereka, melainkan petunjuk untuk hidup bagi manusia yang berjalan di jalan yang benar, hidup dalam damai dengan Allah dan sesama. Firman-firman ini menjadi dasar hubungan yang murni antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Namun kini Tuhan tidak lagi menuliskan firman-Nya di atas batu, melainkan di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui Roh Kudus, firman itu hidup, bernafas, dan membimbing setiap langkah kita. Hati yang terbuka bagi Tuhan menjadi seperti loh batu, tempat firman itu tertanam, mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Firman yang tertulis di hati menjadikan kita bukan sekedar pendengar, tetapi pelaku kasih dan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia yang haus akan terang. Jemaat Tuhan, ketika firman itu tertulis di hati, ketaatan bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena kasih. Kita menaati Tuhan bukan karena terpaksa, akan tetapi karena kita mengenal dan mengasihi Dia yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Dan setiap keputusan, dan setiap pergumulan, suara lembut firman itu mengingatkan dan menuntun kita untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Hati yang dipenuhi oleh firman menjadikan hati itu sumber kekuatan untuk tetap setia di tengah godaan dan tantangan hidup. Kiranya setiap hari kita membiarkan Tuhan menulis kembali 10 firman itu dalam hati kita, bukan dengan tinta, tetapi dengan kasih dan kebenaran yang kekal. Saat firman itu hidup dalam diri kita, dunia akan melihat pantulan kasih Allah melalui tindakan-tindakan kita. Hati yang ditulisi firman Tuhan adalah hati yang membawa damai, menebarkan pengampunan, dan menyatakan kebaikannya dimanapun berada. Di sanalah kita menemukan makna sejati dari hidup sebagai umat perjanjian. Hidup yang dituntun oleh firman yang tertulis bukan di batu, akan tetapi di dalam hati. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menuliskan firman-Mu bukan hanya di loh batu, tapi juga di dalam hati kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, tempat firman-Mu tumbuh dan berbuah dalam setiap langkah hidup kami. Ajarlah kami untuk taat bukan karena ketakutan kami, melainkan karena kasih yang lahir dari pengenalan akan Engkau. Kiranya ke-10 firman-Mu terus menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran, membawa damai, dan memantulkan kasih-Mu di dunia ini. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Selamat beraktivitas bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di mana berada. Kembali salam dari Kairo untuk kita semua, salam sehat. Horas.